Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Fitriani, mahasiswa semester 8 Universitas Terbuka UPBJJ Bengkulu, Pokjar Kepahyang. Pada hari ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran kelas rangkap atau PKR di SD Negeri 05 Muara Kemumu dengan model 222, yaitu 2 kelas, 2 pembelajaran, dan 2 ruangan. Mari kita masuki kelas yang pertama, yaitu kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita berjumpa lagi bersama Ibu dan untuk belajar tema 8 di kelas 4 ini, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema bangga terhadap tempat tinggalku. Di sini ada berbagai ciri khas yang biasa kita temui di daerah tempat tinggal kita. Contohnya di sini di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabahnya, yaitu di Bantul, di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, adalah tempat karya seni 3 dimensi yang sangat terkenal. Nah, di sini materi kita yang akan Ibu bahas pada pembelajaran ini yaitu mengenai ciri, bentuk, dan juga contoh benda-benda 3 dimensi. Anak-anakku sekalian, mari kita buka buku pelajarannya pada halaman 133. Nah, di sini ada gambar, ada macam-macam gambar, yaitu ada gambar patung, ada gambar teko, ada kendi, ada lemari, piring, guci, dan juga gambar ikan-ikanan. Nah, di sini perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Bedanya dengan 2 dimensi yaitu karya seni 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja, seperti halnya gambar. Sedangkan 3 dimensi yaitu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, serta memiliki volume. Nah, di sini misalnya benda-benda karya seni 3 dimensi yaitu dapat kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, contohnya guci, vas, terus meja, kursi, lemari, dan juga lampu hias. Nah, berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kita pahami ada 3 ciri utama karya seni 3 dimensi. Yang pertama, memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari berbagai arah. Yang ketiga, memiliki volume. Itulah perbedaan yang sangat menonjol dari karya seni 3 dimensi tersebut, bedanya dengan karya seni 2 dimensi. Nah, di sini ditinjau dari jenis bendanya, karya seni 3 dimensi memiliki 3 bagian, yaitu ada benda kubistis, benda silinderis, ada juga benda bebas. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama, yaitu benda kubistis. Benda kubistis contohnya benda-benda yang berbentuk kubus ataupun balok. Contohnya seperti ini, seperti kotak spidol, tempat P3K, terus kotak pensil. Ini semua disebut benda-benda kubistis. Bentuknya yaitu menyerupai balok ataupun kubus. Nah, sekarang yang kedua yaitu silinderis. Silinderis itu yaitu elip, seperti bentuk menyerupai bangun silinder, tabung. Nah, ini disebut karya seni rupa yang berbentuk silinderis. Nah, seperti lagi kotak sampah yang ada di depan kelas kita ini juga termasuk benda yang berbentuk silinderis. Nah, yang ketiga yaitu benda bebas. Benda bebas yaitu bentuknya tidak beraturan. Contohnya
buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, itu semua benda yang bentuknya tidak beraturan. Terus sekarang anak-anak silahkan buka halaman 135. Di sana anak-anakku diminta untuk berlatih mengenai materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, di sini ada pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 pertanyaan yang harus anak-anakku jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi. Itu tadi seperti yang telah Ibu jelaskan. Yang kedua yaitu benda apa saja jenis benda karya 3 dimensi. Yang ketiga, apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana teknik dasar menggambar benda 3 dimensi. Nah, anak-anak silahkan dikerjakan dulu tugasnya di buku siswa halaman 135. Untuk sementara Ibu tinggal sebentar karena Ibu akan masuk ke kelas 5. Jadi Ibu mohon jangan ribut dan kerjakan tugasnya sebaik-baik mungkin. Setelah dari kelas 4 kita lanjutkan masuk ke kelas 5, melanjutkan pembelajaran kerangkap di kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu di sini akan menggantikan wali kelasnya. Berhubung wali kelasnya ada keperluan dinas luar, jadi hari ini anak-anak kelas 5 belajar dengan Ibu melanjutkan pembelajaran kalian yang sudah dilakukan oleh wali kelasnya. Nah, sekarang buka buku temanya, buku tema 8. Lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran 2. Pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada banyak sekali manfaat air yang dapat kita rasakan, karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita selalu menggunakan air. Contohnya saja, air itu untuk minum, untuk mencuci, untuk memasak, dan juga untuk mandi. Nah, bayangkan seandainya ada satu hari saja kita hidup tanpa air, apa yang akan terjadi nantinya. Nah, di sini Ibu minta untuk anak-anak sekalian untuk mendiskusikan masalah air. Yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur dengan minyak? Nah, tentu baju yang kita cuci bukannya bertambah bersih, malah semakin lengket dan berminyak, semakin kotor. Nah, jadi kualitas air itu sendiri juga penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang terjadi jika air yang kita minum tercemar kuman penyebab penyakit atau terdapat bibit penyakit? Maka perut kita mungkin akan terasa sakit, bahkan kita akan mengalami diare ataupun muntah-muntah. Nah, karena disebabkan air yang kita minum mengandung bibit penyakit atau kuman. Yang ketiga, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai jika ia menjadi tempat pembuangan limbah cairan dari industri? Nah, ikan-ikan tersebut mungkin akan mengkonsumsi limbah-limbah dari perindustrian tersebut. Nah, jadi ikan tersebut juga akan ikut tercemar. Nah, bisa jadi ikan yang tercemar tersebut nanti akan dikonsumsi oleh manusia. Maka manusia juga akan mendapatkan penyakit karena ikan tersebut tidak sehat lagi. Maka manusia juga merasakan efek dari pembuangan limbah industri yang dibuang ke sungai. Nah, di sini mari kita telaah tentang wacana Hari Air Sedunia pada halaman 105 di buku tema 8 kalian. Nah, perhatikan di sini Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day yang diperingati setiap tanggal 22 Maret setiap tahunnya. Di sini kita diingatkan bahwasannya persediaan air bersih semakin berkurang.
Padahal jumlah penduduk bumi semakin hari semakin meningkat. Nah, persediaan air bersih tersebut semakin berkurang karena cadangan air yang ada di dalam tanah berkurang. Cadangan air berkurang karena air hujan yang turun tidak diserap oleh tanah, melainkan langsung mengalir ke parit, ke selokan, langsung ke sungai, bahkan langsung ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah dikarenakan mengapa? Akar-akar pohon yang ada tidak menahan air di dalam tanah karena penyebab dari penebangan hutan. Karena itu akar tanaman itu sekarang sudah berkurang karena tanaman atau pohon yang ada di lingkungan kita sekarang sudah semakin sedikit, yang akan digantikan oleh bangunan-bangunan industri, perumahan, dan juga tempat-tempat yang biasanya menjadi hutan lindung sekarang sudah gundul oleh kegiatan atau ulah manusia itu sendiri. Nah, terus berkurangnya cadangan air di dalam tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur digali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan biasanya mengalami kesulitan atau kekurangan sumber air bersih. Hasil panen pun tentunya akan berkurang. Contohnya saja di sawah, seandainya sawah itu kekurangan air, maka tentu akibatnya nanti akan mengalami gagal panen. Sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya beras yang kita dapat dari sawah itu adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia umumnya. Terus, di sini dijelaskan juga dalam wacana ini ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih. Sebagai berikut, ada 3, yaitu pertama, menghemat penggunaan air. Nah, jika setelah menggunakan air biasanya kerannya harus kita matikan agar persediaan air kita cukup. Nah, yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Terus yang ketiga, menanam pohon atau reboisasi supaya akar-akar pohon itu dapat menahan air di dalam tanah. Nah, itulah kiat-kiat kita supaya nantinya ke depannya kita tidak merasakan kekurangan air. Nah, di sini air juga bermanfaat bagi hewan untuk kelangsungan hidup hewan. Nah, salah satunya contohnya di halaman 108, di situ ada cerita ikan dan Kak Diko. Nah, di sini ada ikan yang gambar pertama, Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Diko melihat ikannya di lantai dan Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Ibu menghampiri kakaknya, "Aku yang memindahkannya, Kak. Kasihan ikannya kedinginan," kata Bobby. Nah, ikan itu memang hidup di air, Bobby. Nah, di sini dapat kita simpulkan dari cerita yang ada di sini bahwasanya ikan memang sangat memerlukan air karena tempat hidup ikan itu sendiri habitatnya adalah di air. Sedangkan Bobby mungkin dia mengira bahwasanya ikan akan terasa dingin apabila terlalu lama di dalam air. Padahal sebenarnya habitatnya sendiri itu adalah di dalam air. Nah, di sini anak-anakku ada kegiatan latihan pada halaman 109. Silahkan anak-anakku kerjakan, sementara ibu akan kembali masuk ke kelas 4 untuk meninjau kembali tugas yang telah ibu berikan di kelas 4. Sudah selesai ya anak? Nah, jika sudah selesai tugasnya, maka silakan dikumpulkan ke depan ke meja ibu
untuk selanjutnya nanti Ibu koreksi. Berhubung jam kita sudah habis, maka mungkin Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.